Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Aprilia Suryaningsih, Stambuk N1D1 19078. Materi yang akan saya bawakan adalah penggunaan gaya bahasa dalam cerpen Terenyuh Sepasang Duda di Maliawan karya Chairil Anwar. Latar belakang: sastra merupakan sistem tanda yang terlepas dari referensi mimesisnya atau tiruan. Kebanyakan bahasa yang digunakan dalam karya sastra tidak memiliki referensi atau tidak bermakna dalam logika, linguistik, dan umum. Seringkali memanfaatkan hal-hal yang asing, misalnya menggunakan plot-plot yang aneh dan maknanya tidak ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Karya sastra adalah sesuatu yang diekspresikan secara komunikatif yang berisi tulisan dengan tujuan estetika dan menyenangkan pembaca. Karya-karya ini kerap mengutarakan baik di pertama atau ketiga orang melalui plot dan pemakaian berbagai perangkat sastra yang berkaitan dengan waktu. Jenis-jenis karya sastra yaitu puisi, prosa, dan drama. Puisi terdiri dari pantun, syair, dan gurindam. Prosa terdiri dari novel, cerita rakyat, dan cerpen. Drama terdiri dari seni sastra dan seni pertunjukan. Karya sastra merupakan wujud dari sastra yang ditulis oleh sastrawan. Bukti nyata yang ada di dalam karya sastra adalah keindahan dalam isi dan ungkapannya. Suatu karya tidak dapat dikatakan menjadi karya sastra apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi. Keindahan di dalam sastra yakni apabila ada kecocokan, keutuhan, dan fokus dalam penulisannya. Pilihan kata. Pilihan kata merupakan sinonim dari kata diksi. Istilah diksi menurut Abrams digunakan untuk pemilihan kata, frasa, dan gaya bahasa dalam karya sastra. Pilihan kata-kata pengarang menurut Abrams dapat dianalisis berdasarkan kategori seperti pada tingkat kosakata dan frasa yang berbentuk konkret atau abstrak, asli atau tidak, bentuk bahasa sehari-hari atau formal, dan literal atau kiasan. 1. Pemanfaatan bahasa daerah. Pada cerpen Terenyuh Sepasang Duda di Maliawan karya Chairil Anwar menggunakan bahasa daerah di beberapa kalimat. Seperti wayang dorang po bisa saja jadi kayak sekarang karena Batara, Arif Santosa. Kalau memang lagi anda mood ngeritik sosial, ya ndak usah dipas-paskan dengan peristiwa sosial. Dan ndak usah mikir macem-macem, dalangkan juga manusia. Siapa tahu wayang dorang po juga jadi kayak sekarang ini karena datangnya lagi jatuh cinta kepada anake sing dodol rujak cingur. Pada kalimat di atas terdapat unsur bahasa Jawa dan pola kalimat bahasa Jawa seperti pada kata kayak yang berarti seperti, ndak usah yang berarti tidak perlu, dan anake sing dodol rujak cingur yang berarti anaknya yang jualan rujak cingur. Terdapat juga kosakata lain yang berada pada kalimat berikut. Mas Budiono tulung gambar ilustrasi wayang dorang po sekarang yang romantis banget ya, bagai tembang dandang gula situasi. Pada kutipan di atas terdapat unsur bahasa Jawa dan pola kalimat bahasa Jawa yang dilafalkan dalam bahasa Indonesia. Terdapat pada kata tulung yang berarti tolong. Selain kalimat di atas terdapat juga kosakata lain yang berada di kalimat berikut. Parah kamu kan ini Kisanak, tanya Subali kepada lelaki yang tiba bareng Sugiwa. Tak pangling lagi aku hanya panah Gunawijaya yang akan sanggup menyudahi ini pusaka dari Ayodhya. Jadi kamu Prabu Ramawijaya. Pada kutipan di atas memiliki kosakata bahasa Jawa Kisanak yang berarti saudara.
2. Pemanfaatan bahasa asing. Pemanfaatan bahasa asing juga ditemukan pada cerpen Terenyuh Sepasang Duda di Maliawan karya Chairil Anwar. Hal ini mungkin berkaitan dengan perkembangan zaman yang ada sekarang, di mana bukan hanya pengarang, namun di lingkungan sekitar kita banyak yang menggunakan campur kode dalam komunikasi sehari-hari. Bahasa asing yang digunakan dalam cerpen ini terdapat pada kutipan berikut. Wayang Dorangpo bisa saja jadi kayak sekarang karena Batara, Arif Santosa. Kalau memang lagi ndak mood ngeritik sosial, ya ndak usah dipas-paskan dengan peristiwa sosial. Dan ndak usah mikir macem-macem. Dalangkan juga manusia. Siapa tahu wayang Dorangpo bisa jadi kayak sekarang ini karena datangnya lagi jatuh cinta kepada anaknya sing dodol rujak cingur. Penggunaan bahasa asing terdapat pada kalimat di atas adalah kata mood yang berarti suasana hati, yang biasa digunakan oleh banyak orang untuk mengungkapkan suasana hati mereka. 3. Penggunaan majas. Dalam cerpen ini juga terdapat penggunaan majas. Majas yaitu pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaiannya ragam, untuk memperoleh efek-efek tertentu yang membuat karya sastra semakin hidup. Pada cerpen Terenyuh Sepasang Duda di Maliawan karya Chairil Anwar menggunakan majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Berikut beberapa penggunaan majas personifikasi dalam cerpen ini adalah bagaimana Sugriwa akan menumpahkan perasaannya pada lelaki yang matanya sedang menerawang tak tentu langit. Malah lelaki ini kadang bercakap-cakap akar dan perdu, tersenyum dan sesenggukan, seolah-olah pohon dan kepemilikan adalah mantan istri yang berdenyut di dalam hutan. Kalimat di atas merupakan kiasan yang memiliki makna tertentu yang digunakan pengarang untuk lebih menghidupkan cerita dan memperindah hasil karya. Sekian dan terima kasih.